Oke. Nah, em, terus konteks data ini sebenarnya teman-teman itu eh, adalah persepsi sebenarnya. Persepsi individu terkait eh, kepemilikan senjata api gitu. Jadi izin memiliki senjata api ini apakah diinginkan diinginkan oleh masyarakat atau justru ditentang gitu oleh masyarakat. Nah, jadi ketika diinginkan berarti masyarakat diperbolehkan gitu untuk memiliki senjata api, tapi kalau menentang berarti memang nggak bisa, nggak boleh gitu, nggak boleh lah masyarakat punya senjata api. Nah, di sini ada beberapa variabel, tapi yang akan menjadi kontrol variabel utamanya kita akan melihat apakah tingkat pendidikan itu berpengaruh terhadap persepsi individu terkait izin memiliki senjata api. Nah, terus juga ditambah variabel kontrol dan juga variabel kontrol umur dan variabel kontrol gender. Nah, habis pertama selanjutnya kita coba buat cleaning datanya. Itu kita coba hapus yang nggak ada jawabannya, nggak ada responnya dari variabel Y. Terus kita coba bersihkan sedikit. Jadi kan tadi kalau kita lihat struktur datanya adalah yang oppose atau yang menentang itu kodenya dua, bukan satu, bukan nol gitu. Jadi diubah lah. Jadi yang dua jadi nol. Terus juga yang jenis kelamin ini sama. Yang dua itu jadi satu. Terus yang satu jadi nol di sini. Oh, oke, sorry. Nah, ya, jadi untuk estimasinya itu sekali lagi ya kita menggunakan library LMTest, terus juga kita akan mengestimasi marginal effect-nya. Nah, terus di sini kita punya data terkait persepsi akan kepemilikan akan izin kepemilikan senjata api, di mana dua itu adalah tidak setuju dan satu adalah setuju. Ini juga ada jenis kelamin, di mana satu itu laki-laki, dua itu perempuan. Nah, jadi tahap pertama kita coba drop yang tidak tidak merespon ya, tidak ada responnya terkait persepsi kepemilikan senjata api. Terus habis itu kita coba eh, transformasi sedikit variabelnya ketika kepemilikan senjata api sama dengan dua itu diganti dengan nol berarti dia menentang, otherwise else dikasih dengan satu gitu. Nah, terus untuk yang jenis kelamin ini ya aku maunya yang perempuan itu jadi satu dan laki-laki jadi nol gitu. Nah, oke, kita sudah punya datanya sebagai berikut. Nah, terus untuk estimasinya dari LM test ini kita menggunakan function JLM. JLM, nah terus ada Y-nya adalah Ganlau tadi, terus ditambah eduk, age, sama jenis kelamin. Tapi kelaminnya itu kan bukan berarti yang satu lebih baik daripada nol kan. Makanya kita bikin variable faktor. Jadi eh, koefisiennya tuh dibacanya berbeda teman-teman. Bukan ketika ada naik ketika naik satu dampaknya gimana, tapi lebih ke nilai satu ini relatif terhadap nilai nol itu berapa. Logikanya begitu. Jadi ada semacam base outcome, bukan base outcome, salah satu variabel yang menjadikan angka yang menjadi basis yaitu nol kalau biasanya dalam sini. Terus ketika satu nilainya relatif lebih tinggi atau relatif lebih rendah daripada nol dalam mempengaruhi Y gitu faktor variabel. Terus
menggunakan datanya adalah kita variable apa data frame-nya adalah kita menggunakan data, terus family-nya, family-nya ini kita menggunakan distribusi binomial dengan link-nya adalah logit. Jadi pertama kita menggunakan logit. Nah, terus hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi mungkin kita bisa melihat arahnya dulu ya. Memang secara p-value lebih signifikan untuk umur dan jenis kelamin gitu. Jadi em, kita bisa menyimpulkan ya di sini teman-teman ketika semakin tua orang ini karena ini positif ya, positif cenderung untuk menolak adanya kepemilikan senjata api. Begitupun dengan gender ya. Ketika dia perempuan cenderung buat menolak kepemilikan senjata api. Karena satu itu adalah eh which- oh, sorry teman-teman, ini konteks gun law-nya agak berbeda ya. Jadi aku lupa. Jadi sebenarnya gun law-nya ini sebenarnya sudah ada kepemilikan ini konteksnya di Amerika, teman-teman. Jadi ketika orang-orang sudah secara bebas memiliki senjata api, apakah kita perlu adanya kebijakan gitu kan yang membatasi kepemilikan senjata api. Jadi gun law ini lebih ke membatasi kan harus punya izin gitu untuk eh, memiliki senjata api. Ya kurang lebih begitu. Jadi bukan untuk menolak untuk ada senjata api, tapi lebih ke dibatasi kepemilikan senjata api dari yang sebenarnya sudah cukup bebas gitu di Amerika. Nah, Saya dulu ya. oke, jadi hasilnya memang relatif lebih masuk akal ya. Karena emang semakin tua ya semakin pengen dibatasi, terus juga mungkin mungkin perempuan punya kecenderungan untuk mendukung adanya pembatasan kepemilikan senjata api. Tapi kalau dari pendidikan memang tidak signifikan. Nah, biar lebih jelas lagi untuk diinterpretasi, kita bisa melihat marginal effect-nya, teman-teman. Nah, jadi ke- satu ini adalah kecenderungan orang untuk memilih satu gitu probabilitasnya. Jadi memang ketika dia perempuan dia punya probabilitas yang besar sebenarnya 12 ketika lebih besar meningkat gitu ya. Sebenarnya punya probabilitas meningkat untuk menolak gitu kan. Satu. Jadi ketika dia perempuan dia punya 12,98% probabilitas lebih tinggi gitu tambahan tambahan 12,98% probabilitas untuk menolak untuk mendukung kebijakan yang membatasi senjata api. Begitupun dengan umur sebenarnya dan cuman untuk yang pendidikan ini sepertinya cukup kecil ya teman-teman probabilitasnya penambahan 1 tahun pendidikannya. Tapi kalau dari umur eh, ya relatif lebih kecil juga daripada jenis kelamin ya, tapi tetap lebih tinggi daripada pendidikan. Jadi mungkin probabilitasnya itu akan sangat besar ya ketika dia sudah manula gitu, sudah lumayan berumur gitu. Nah, itu terus kita bisa mengekstrak log likelihood sekali lagi ya untuk model untuk melihat model untuk melakukan model selection ya teman-teman, kita bisa melihat log likelihoodnya. Terus yang kedua adalah model probit. Jadi perbedaannya kalau di R untuk di fungsi GLM itu kita cuman mengganti
logit dengan probit. Itu aja. Terus hasilnya berbeda ya teman-teman. Jadi kalau logit itu begini, ini yang di bawah ini logit, kalau yang probit itu ini. Jadi koefisien estimasinya itu juga berbeda nih. Masing-masing juga berbeda, tapi signifikansinya kurang lebih sama. Ya, sama. Nah, tapi kalau dari marginal effect-nya juga tidak beda jauh ya teman-teman. Yang secara umum ada 12 di model probabilitasnya 12,99%. Probabilitasnya itu meningkat ketika dia eh, perempuan untuk setuju dengan pembatasan kepemilikan senjata api. Terus kita lihat log livelihood-nya ini adalah 71 minus 718,4865. Dan kalau yang eh, logit itu adalah 4846. Nah, nah kita bisa melihat bahwa model terbaik sebenarnya adalah model Probit karena menghasilkan log livelihood tertinggi relatif terhadap model model Logit kan model Logit ya yang terbaik ya karena menghasilkan log livelihood tertinggi daripada dengan model Probit gitu. Jadi bisa kita simpulkan estimasi yang mungkin lebih baik daripada di antara dua estimasi tersebut adalah estimasi Logit. Nah, itu yang pertama soal Logit dan kalau di Stata itu sebenarnya kurang lebih sama. Jadi kita coba run through sedikit di Stata. Jadi kita pertama itu yang set global directory, terus kita ngambil use variable, terus kita ngedrop variabelnya yang sekiranya tandanya dia adalah missing. Lalu kita replace ketika dia dua dia kita menjadikan nol atau oppose itu sama dengan eh, nol dan kita coba mengubah saya sama dengan nol yes. Dan replace. Nah, udah. Terus kita estimasi logitnya. Ini hasil estimasinya. Oh, ini di Stata nggak berubah ya? Oh, molekul 0,2. Benar. Terus yang satu kita jadikan 0, yang dua kita jadikan satu. Ya, gini ya. Jadi ketika female-nya kita ubah menjadi satu, dia labelnya jadi male. Tapi ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Bisa kalian ubah nama labelnya juga. Jadi nggak begitu susah. Anyway, kita coba lanjutkan. Sini interpretasinya masih sama ya teman-teman. Memang ketika dia perempuan, ini bukan male ya, harusnya female. Itu cenderung buat gini, gini. Nah, cenderung buat menyetujui adanya pembatasan kepemilikan senjata api. Dan untuk tingkat pendidikan ternyata ya tetap tidak signifikan gitu. Nah, hasilnya juga sama, 12,98%. Terus juga
Tapi kalau di Stata ini menggunakan function margin, margin, koma, DYDX, dalam tanda kurung, bintang, gitu. Lupa mulu ya aku share screen-nya ya. Emang nanti di share screen ginian aja. Tuh, oke. Ya, screen aja deh. Nah, kalau di Stata, sekali lagi ya, itu ya sama. Kita ngeset global, terus kita ngedrop variable yang omit, jadi yang NA, itu kita drop, terus kita replace sama, tapi karena ini tadi hasilnya kebalik, jadi kita nggak ngubah seksnya, nggak ngubah gendernya, kita langsung masuk ke estimasinya aja. Kalau logit, kalau di stata itu tinggal masukin fungsi logit, ini y, ini x sama. Nah, untuk marginal effect-nya, ini functionnya, jadi margin, koma, dydx, bintang, gitu. Jadi, dan hasilnya sama ya, 12,98% ya perempuan, cenderung buat eh, mendukung adanya pembatasan kepemilikan senjata api. Terus kalau yang probit masih sama hasilnya. Ini hasilnya 2,98. Terus model mana yang terbaik? Kita bisa lihat dari log likelihood-nya. Nah, ini log likelihood yang logit lebih tinggi. Ya, kita bisa lihat log likelihood-nya untuk memilih model terbaik. Oke, itu untuk yang probit sama logit. Ya, terus selanjutnya kita ke order logit sama probit. Jadi sekali lagi teman-teman kalau ada pertanyaan langsung tanyain aja. Jadi eh, kalau teman-teman resen takutnya aku nggak ngeh, share screen aja aku nggak ngeh. Nah, lanjutnya adalah terkait order logit sama order probit. Nah, dia apa bedanya? Dia itu secara konsep adalah eh, mengestimasi data yang bersifatnya skala gitu, atau apa bahasanya? Bahasa datanya itu ordinal ya. Iya, ordinal kalau nggak salah. Jadi kalau teman-teman lihat skala buruk, sangat buruk, buruk, netral, baik, sangat baik, itu cara estimasinya menggunakan order. Jadi atau mungkin ketika kamu dihadapkan dengan barang A dari skala 1 sampai 5, seberapa besar keinginan Anda untuk membeli barang tersebut? Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini bukan sesuatu yang bersifat em, nominal, nominal ya, bukan sesuatu yang bersifat nominal. Aku lupa. Jadi bukan angka yang mana ketika dua itu pasti dua kali lebih pilihannya dua kali lebih menghasilkan utilitas dua kali lebih besar daripada satu gitu kan nggak selalu, dan empat itu tidak selalu empat kali lebih bagus daripada yang satu, tidak selalu teman-teman. Jadi eh, di situ estimasinya menggunakan order logit sama order probit. Nah, di sini kita menggunakan data yang sebenarnya cukup menarik, yaitu
sekali lagi persepsi ya, persepsi terkait apakah ibu yang bekerja itu merugikan anak-anak gitu. Tapi dibalik ya di sini, ibu yang bekerja itu tidak merugikan anak-anak. Jadi setuju, tidak merugikan. Sangat setuju, strongly agree, agree, sampai strongly disagree gitu. Jadi kita mau melihat nih apakah ibu yang bekerja ini punya dampak yang merugikan menurut mereka terhadap pertumbuhan anak gitu atau welfare-nya anak. Di sini em, kita menggunakan beberapa variabel ya kita analisis ya, tapi yang utama adalah tingkat pendidikan. Jadi apakah eh, tingkat pendidikan itu mempengaruhi persepsi individu, baik laki-laki dan perempuan ya, terkait ibu yang bekerja itu merugikan anak. Nah, di sini kita menggunakan beberapa variabel kontrol ya. Ya, ada dua. Yang pertama umur, yang kedua adalah jumlah saudara gitu, number of sibling. Nah, sebenarnya fungsinya sama, cukup simpel kalau di Stata. Jadi kita masukin ologit aja, masukin ologit, terus Y-nya apa, XX-nya apa, terus tinggal diestimasi. Sedangkan kalau probit ya, oh probit. Dan untuk marginal effect-nya masih sama tuh, cara fungsinya, eh, sintaksnya masih sama, margin, ddx, dalam kurung, bintang. Nah, tapi mungkin sebelum itu kita coba drop variabel-variabel yang kosong. Nah, terkait jawaban ini, jadi kita drop titik I, titik D ini kita coba drop. Kita drop, terus habis itu kita estimasi order logit. Nah, hasil estimasinya begini teman-teman. Nah, ini hasil estimasinya. Arahnya sebenarnya signifikan adalah eh, jumlah jumlah saudara sama tingkat pendidikan. Nah, mungkin aku agak lupa ya. Jadi kita coba balik. Sebenarnya karena itu modelnya ordinal, ordered logit ini, jadi tetap dalam datanya itu ditransformasikan ke dalam angka gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi sebenarnya strongly agree itu di tingkat 1. Agree itu 2, disagree itu 3, strongly disagree itu 4. Ada nggak? Ini strongly disagree itu 4. Jadi ketika dia semakin kecil nilainya, berarti dia semakin setuju kalau ibu yang bekerja itu tidak menyakiti, tidak merugikan anak. Gitu logika, struktur datanya kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kembali lagi ke sini, tinggal kita simpulkan orang yang tingkat pendidikannya semakin tinggi cenderung untuk setuju kalau ibu yang bekerja itu tidak punya dampak negatif terhadap eh, anak gitu. Tapi sebaliknya, ketika individu itu punya saudara yang banyak gitu, semakin banyak dia semakin merasakan mungkin kalau dia dirugikan ketika punya ibu yang bekerja. Jadi eh, logikanya cukup relevan ya teman-teman, em, dari dua hubungan ini. Tapi sebenarnya probabilitasnya gimana kalau kita lihat marginal effect-nya? Jadi kita coba lihat marginal effect-nya. Nah, jadi di sini ketika ordered logit sama ordered probit ini dia bisa untuk eh, melihat masing-masing gitu kan. Dia karena opsinya ada 4,
Jadi dia bisa melihat masing-masing ketika untuk pilihan satu, edu, misalnya education ya, education tingkat pendidikan untuk pilihan satu, dia probabilitas untuk memilih itu berapa, pilihan tiga, pilihan empat gitu. Jadi sebenarnya yang signifikan di sini satu sama tiga ya. Jadi ketika dia semakin tinggi, probabilitas untuk tidak setuju itu akan secara signifikan berkurang dan probabilitas untuk setuju itu akan meningkat. Begitu teman-teman. Jadi semakin tinggi pendidikannya, semakin tinggi tingkat pendidikannya, dia akan semakin merasa kalau ibu yang bekerja itu tidak merugikan anak, gitu. Semakin semakin lama eh, mengenyam pendidikan, gitu. Nah, kalau umur tidak signifikan ya teman-teman. Cuman kalau kita baca dari marginal effect-nya aja, memang semakin tua tuh punya persepsi untuk ibu tuh merugikan kalau dia kerja, merugikan anak-anaknya, tapi tidak signifikan sekali lagi. Nah, yang menarik di sini adalah jumlah sepupu ya teman-teman. Ya jumlah saudara. Ketika jumlah saudaranya semakin banyak, dia cenderung buat strongly disagree, cenderung buat disagree dengan statement kalau ibu yang bekerja itu tidak merugikan anak. Itu. Jadi eh, cenderung buat punya persepsi seperti itu. Nah, terus kalau ordinal order probit gimana? Em, sama sebenarnya. Jadi kita lihat signifikansinya masih di tingkat di bawah 5% semua, dan education cenderung buat semakin agree, semakin setuju dengan pernyataan ini. Terus juga yang jumlah saudara juga semakin tidak setuju ketika semakin banyak. Dan juga dari estimasinya arahnya sebenarnya masih sama, arahnya kurang lebih sama. Memang sebenarnya kalau antara probit sama logit itu banyak ditemui ya kasusnya itu eh sebenarnya dari arahnya, dari signifikansinya itu biasanya kurang lebih sama gitu, kurang lebih sama. Cuman yang kita lihat adalah koefisiennya itu yang membedakan, biasanya koefisiennya atau enggak ya marginal effect itu gitu. Nah, ini kalau order orbit sama order logit. Jadi kesimpulannya memang semakin tinggi tingkat pendidikan cenderung buat semakin sepakat dengan persepsi bahwa ibu bekerja itu tidak merugikan anak. Tapi kalau di lain sisi, ketika jumlah saudara semakin banyak, saudara kandung semakin banyak, cenderung buat eh, semakin tidak setuju dengan persepsi itu. Cukup masuk akal teman-teman. Terus implementasinya gimana kalau di R sebenarnya cukup ribet ya teman-teman. Karena eh, ada beberapa package di R yang saling berhubungan, membutuhkan satu sama lain gitu. Nah, jadi kita menggunakan beberapa package ya di sini. Jadi yang pertama kita tentu perlu buat import data DTA, data dengan format stata itu. Terus terus kita menggunakan library mass ini untuk mendapatkan hasil estimasi, dan nanti hasil estimasinya itu bisa kita analisis dan kita bisa lihat marginal effect-nya. Tapi di sisi lain, estimasi ini itu nggak ada p-value-nya, teman-teman. Jadi kita perlu buat melakukan estimasi order logit dan order probit lagi dengan library ordinal gitu. Jadi ada dua kali regresi sebenarnya, teman-teman. Ya, jadi yang pertama kita coba load datanya, kita panggil datanya, terus
Ya, kita drop seperti biasa. Drop, terus kita lakukan regresi ya, teman-teman. Nah, kalau yang regresi yang ordinal, ini kita untuk mendapatkan p-value-nya. Nih, kita bisa melihat kita menggunakan fungsi CLM. eh, untuk fetch ID, terus edu, sibling, dan sebagainya. Oh iya, harus difaktorkan. Nah, harus difaktorkan variabelnya, teman-teman. Untuk estimasi, terus kita summary. Nah, sama ya arahnya, teman-teman. Eh, Cenderung buat semakin setuju, jumlah sibling semakin banyak juga semakin tidak setuju, signifikan juga di tingkat 5%, juga sama-sama di tingkat 5%. Nah, untuk mendapatkan estimasi marginal effect-nya, ini kita menggunakan POLR. Nah, kita estimasi dan didapatkan hasil seperti ini ya. Eh, nah, kalau di sini itu marginal effect-nya kita menggunakan eh, OCME ya, OCME. Jadi itu memang teman-teman bisa sebenarnya kalau punya fleksibilitas buat ngekonstruk function sendiri untuk mengestimasi dan lain sebagainya. Cuman di satu sisi untuk mengestimasi masing-masing ini punya library yang beda-beda, punya package yang berbeda-beda, yang akhirnya punya cara estimasi lanjutannya itu juga kadang ada yang nggak eh, comply dengan satu library, ada yang nggak cocok lah dengan antara library. Jadi kita menggunakan library function-function di library lain. Seperti contohnya ini ya, kalau kita menggunakan logit, probit yang tadi, itu kita melihat kita bisa menggunakan margins. Tapi kalau di sini kita menggunakan OCME, gitu-gitulah teman-teman. Eh, Perbedaan-perbedaannya. Tapi secara umum hasil estimasinya juga nggak berbeda jauh, atau mungkin bahkan nggak berbeda dengan yang di Strata. Seperti yang di sini ya kita lihat teman-teman, eh, hasilnya secara umum sama. Jadi semakin meningkat pendidikannya dia eh, semakin estimasi, ya kita coba bandingkan dulu. Ah ya, semakin eh, tadi apa? Semakin memilih satu gitu. Jadi teman-teman, aku agak ngeblank dikit nih. Nah, ketika naik tingkat pendidikannya dia cenderung untuk memilih setuju dengan opsi satu dan mengurangi probabilitas untuk memilih opsi 3 dan 4. Nah, begitupun dengan jumlah saudara ya. Ketika dia semakin banyak, dia cenderung untuk memilih opsi 3 dan 4. Jadi semakin tidak setuju. Tapi kita lihat probabilitas terbesarnya tetap di opsi ketiga. Jadi sebenarnya setuju tapi nggak strongly tidak setuju. Jadi cuman tidak setuju aja gitu. Nah, kita bisa lihat sekali lagi log likelihood-nya. Terus kita bisa lihat kalau yang probit. Jadi perbedaannya sebenarnya antara fungsi CLM dan POLR untuk logit dan probit itu tetap linknya sebenarnya. Linknya sini logit, sini sini probit ya. Probit, di sini yang probit. Sebenarnya kurang lebih sama ya teman-teman. Ini probit estimasinya arahnya kurang lebih cukup tidak berbeda jauh. Terus hasilnya juga ya memang cenderung buat memilih
opsi satu, probabilitasnya meningkat untuk opsi satu ketika semakin tinggi tingkat pendidikan. Jadi itu semakin setuju. Untuk sibling juga sama, cenderung buat mengurangi ya probabilitas untuk memilih opsi satu atau skala satu atau strongly agree, dan cenderung memilih opsi 3 dan 4 walaupun sebenarnya masih di disagree ya, masih di koridor disagree, bukan di strongly disagree gitu. Jadi dari log likelihood-nya juga kita bisa simpulkan hal yang terendah itu adalah logit ya. Jadi memang model untuk kasus ini model terbaiknya adalah ordered logit itu teman-teman. Jadi itu soal ordered logit sama probit secara umum nggak berbeda jauh sebenarnya dengan yang stata, dan karena ini bertingkat ya teman-teman. Jadi order berurutan. Jadi kita bisa treatmentnya sedikit lebih beda dibandingkan ya multinomial atau mungkin logit dan probit biner biasa gitu. Oke, kita lanjut dengan yang terakhir. Ini cukup simpel sebenarnya, itu adalah Tobit. Jadi Tobit ini em, sebenarnya bukan model kualitatif sih teman-teman ya. Jadi em, seperti yang mungkin teman-teman sudah dapatkan di kelas, jadi model Tobit ini adalah sensor gitu. Jadi nggak semuanya itu punya variabel yang rentangnya eh, tidak terbatas gitu, minus tidak terbatas sampai plus tidak terbatas. Jadi variabel state of the nature gitu, state of the nature-nya suatu data itu nggak masuk akal gitu. Jadi pasti mungkin ada satu kasus di mana data itu memang ya dibatasin gitu. Entah 0 sampai 100 atau 0 sampai 10 atau 20 sampai 100 atau gimana pun gitu. Nah, mungkin sebagai contoh adalah nilai ujian ya teman-teman. Nilai ujian itu kan nggak mungkin lebih dari 100 ya. Dan nggak mungkin lebih rendah daripada 0. Nah, hal-hal itu behavior-behavior data seperti itu yang perlu teman-teman perhatikan. Karena kalau menggunakan estimasi least square biasa, itu hasilnya malah mungkin kurang valid karena dia tidak melihat gitu bahwa ya di atas 100 nggak ada lagi gitu karena maksimal 100. Jadi makanya topik ini biasanya bahasanya itu sensor eh, variabel gitu, sensor gitu. Kenapa dibilang sensor ya disensor gitu kan. Di atas 100 yang mungkin sebenarnya individu itu bisa achieve 200 atau 150 gitu. Tapi karena memang nilai maksimalnya ada 100, ya udah dia nggak bisa lebih dari itu gitu. Nah, jadi yang bedain tuh di dalamnya sebenarnya, dalam estimasinya antara yang OLS sama LS dengan tobit biasa gitu. Nah, di sini kita menggunakan data Woolrich ya teman-teman. Nah, ini menggunakan data legend. Jadi kita di sini adalah nilai ujian ya, nilai ujian matematika itu apakah punya dampak, apakah dipengaruhi oleh eh, enroll ini jumlah jumlah siswa yang mendaftar, jadi ini di tingkat sekolah. Terus ini pengeluaran dan variabel-variabel lainnya gitu. Nah, apakah ada pengaruh gitu rata-rata ujian matematika. Nah, di sini kita di model topik ini sebenarnya kita menggunakan library dari AER ya, American Economic Review. Dia bikin library yang isinya estimasi-estimasi yang cukup umum sebenarnya dalam konteks ekonomi, estimasi ekonometrika gitu. Nah, yang yang perlu diperhatikan di sini adalah ada left sama right, ada left sama right. Jadi
di sini ini adalah lower bound sama upper bound. Jadi nilainya itu nggak mungkin lebih dari ini dan tidak mungkin kurang dari ini gitu. Nah, Taubit itu mengakomodasi hal tersebut. Jadi kita bisa lihat, oh left nilai terendahnya 0 dan nilai tertingginya 100. Jadi karena ujian matematika nggak mungkin lebih dari itu dan nggak mungkin lebih rendah dari itu. Nah, sebenarnya estimasinya cukup simpel ya teman-teman. Jadi data, terus kita lihat estimasi biasa gitu. Nah, di sini kita lihat, oh ya signifikan gitu. Semakin banyak jumlah muridnya, rata-rata nilai ujiannya itu cenderung semakin turun. Mungkin karena ya karena fokusnya kelasnya terlalu besar, yang begitu-begitu itu mempengaruhi pengajaran guru yang lebih tidak efisien. Terus juga dari expenditure-nya, pengeluaran pengeluaran dari sekolah tersebut itu semakin tinggi. Jadi akhirnya mungkin investasinya semakin tinggi, murid-muridnya bisa achieve nilai yang lebih tinggi gitu. Sebenarnya dari estimasi juga kurang lebih sama. Dan dilihat dari log likelihood-nya, ya sekian gitu. Jadi nggak rumit sebenarnya untuk estimasi Tobit, cuman ini bagian dari strategi empiris gitu. Jadi kita ngelihat variabelnya ini memang ada upper bound sama lower bound atau enggak. Perlu atau tidaknya menggunakan untuk perlu atau tidaknya menggunakan Tobit atau mungkin OLS sebenarnya sudah cukup gitu. Nah, yang terakhir untuk yang di strata sebenarnya sama aja estimasinya. Kita bisa mengerjakan dalam satu line aja gitu ibaratnya. Nah, cuman bedanya ya selain kita pakai fungsinya Toby, terus kita masukin Y, X1, X2, X3, terus kita bisa masukin ini. Kalau nilai eh, kalau yang di R itu adalah left sama right, kalau di sini adalah lower level sama upper level gitu. Jadi tidak mungkin lebih rendah daripada 0 lowernya dan uppernya tidak mungkin lebih dari 100. Nah, ini hasilnya masih sama ketika jumlah siswanya semakin banyak, cenderung buat mulanya rata-rata nilai ujian yang lebih rendah. Tapi ketika expenditure-nya sekolah itu expenditure-nya tinggi, ya memang cenderung buat menghasilkan siswa-siswa dengan nilai yang lebih tinggi. Mungkin ya diinvestasikan untuk infrastruktur sekolah, fasilitas, dan lain sebagainya. Em, itu mungkin teman-teman yang mau aku sampaikan. Oh ya, sama multinomial logit mungkin ya. Tapi karena ya aku belum siapin yang untuk yang R, jadi yang stata aja dulu. Jadi ini ada data, ya data terkait nilai, nilai membaca, menulis, matematika, sains. Jadi skor dari masing-masing ini untuk setiap individu gitu. Jadi eh kita multinomial logit ini kan sebenarnya namanya juga multinomial ya, bukan binomial. Berarti kan opsinya lebih dari dua gitu kan. Tapi dia masing-masing tidak bisa ditentuk, tidak ada yang tidak bertingkat gitu. Jadi sifatnya horizontal, nggak bisa yang 1 sampai 5. Tapi misalnya kayak apel, jeruk, sama mangga kan sebenarnya secara umum kita tidak bisa memberikan strata gitu ya, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Jadi behaviornya berbeda dengan yang order logit sama order probit tadi. Nah, makanya kalau di sini kita menggunakan contoh apakah nilai skor dari membaca, skor dari ujian sains, dan juga eh, terus ini tingkat
ini apa namanya tingkat kekayaan kalau nggak salah ya, kekayaan individu, terus juga achievement under nih penghargaan bukan awards saja deh, ini yang lebih gampang. Nah, emang nggak, karena emang nggak ada pen honors English. Coba kita ganti sama award saja. Jadi jumlah penghargaan yang diterima oleh individu itu. Nah, apakah punya pengaruh? Apakah ketika masing-masing meningkat itu sebenarnya itu lebih mencirikan, nah lebih mencirikan mereka ini adalah individu yang masuk ke program apa gitu. Jadi apakah semakin tinggi itu dia artinya masuk ke adalah individu yang cenderung buat masuk ke program A, B, C, yang mana kalau di sini program itu adalah eh, program yang general. Jadi untuk mengklasifikasikan dalam satu individu ini masuk yang program yang general, jadi biasa atau mungkin akademik, fokusnya ke lebih banyak, lebih kenceng suplai akademiknya, atau mungkin masuk ke vokasi gitu. Jadi fokus ke praktek gitu. Nah, berdasarkan nilai-nilai ujiannya itu. Jadi behaviornya nih gimana nih seorang individu itu memilih suatu program berdasarkan nilai-nilai atau variabel-variabel kontrol yang tadi. Nah, estimasinya agak sulit ya sebenarnya. Kita cuma tinggal menggunakan M-logit untuk multinomial logit sama M-probit untuk multinomial probit. Nah, ini hasil estimasinya. Nah, ya arahnya ketika eh, individu yang di general, jadi kita menggunakan base outcome di sini ya logikanya teman-teman. Jadi nilainya itu relatif di bawahnya atau relatif di atasnya gitu. Jadi ketika kita menginterpretasikan ini mungkin kita nggak bisa baca secara langsung ya karena harus diestimasi marginal effect-nya. Cuman secara arah ya kita lihat arah signifikansinya adalah individu yang masuk di kelas general itu kan kelas umum itu cenderung punya skor membaca itu lebih rendah daripada yang masuk ke kelas akademik. Begitupun untuk eh, untuk yang vokasi gitu. Yang vokasi mungkin cenderung punya nilai skor membaca yang lebih rendah daripada yang di akademik gitu. Tapi mereka berdua, tapi kalau yang general mungkin punya nilai sains yang lebih tinggi, ujian sains lebih tinggi. Nah, juga terus awards-nya punya cenderung lebih rendah, lebih rendah. Jadi mungkin yang berprestasi secara akademik itu cenderung buat masuk ke kelas ya kelas yang akademik gitu. Fokusnya ya teori-teori gitu. Dibandingkan sama yang vokasi. Sedangkan kalau vokasi kan mungkin pemahamannya itu misalnya sainsnya hal-hal lain gitu. Mungkin ada variabel-variabel yang belum aku masukin di sini. Yang membuat orang kecenderungannya pengen masuk ke vokasi dan yang general. Nah, terus hasil DDX-nya adalah hasil dari marginal effect-nya adalah memang semakin tinggi skor membaca, ini cenderung buat memilih yang dua. Yang dua ini adalah akademik. Tapi kalau saya lebih tinggi, cenderung buat milih yang satu. Nah, signifikan. Kalau ini kan cenderung buat tidak memilih ya. Probabilitas untuk tidak memilihnya semakin besar ketika dia nilai membacanya lebih tinggi. Nah, kalau awards,
awards ini ketika dia semakin banyak awards yang dia dapat, dia cenderung masuk ke kelas akademik. Jadi memang yang berprestasi secara akademik itu cenderung buat masuk ke kelas akademik itu gitu. Baik, kita lihat dari kemampuan membaca sama awards. Tapi kalau nilai sainsnya tinggi, dia cenderung buat masuk ke kelas yang general gitu. Walaupun dia eh, tidak mengurangi pengurangan probabilitasnya itu tidak signifikan ya kita lihat teman-teman. Ya memang tidak begitu ngaruh ya sebenarnya alasan dia memilih. Memang dia meningkat, tapi belum tentu yang di sini itu berkurang gitu probabilitasnya. Tidak signifikan. Begitupun dengan yang probit masih sama. Which, estimasinya dan marginal effect-nya. Nah, itu mungkin teman-teman dari model kualitatif ya. Ada kita sudah diskusi soal probit, logit, terus dia ordered logit, ordered probit, terus juga tobit sama ya, multinomial, logit sama multinomial probit. Jadi ada 4 model. Penggunaannya juga sudah jelas, masing-masing punya eh, space porsinya masing-masing. Eh, dan untuk model selectionnya itu bisa kita lihat dari log likelihood-nya. Sekali lagi ya, kita bisa lihat yang mana yang lebih tinggi, yang menandakan ada indikasi bahwa model tersebut adalah model yang lebih baik daripada model lainnya. Walaupun mungkin teman-teman bisa menggunakan parameter lain ya, seperti AIC, BIC untuk melihat model terbaik atau model selection-nya itu gimana gitu. Nah, mungkin sampai situ dulu diskusi kita untuk terkait kualitatif data dan juga untuk semester ini. Jadi harapannya teman-teman memahami terkait analisis data kualitatif ini dan untuk penugasannya aku nggak tahu kapan akan dikirimkan sama Pak Yudis ya. Tapi sesegera mungkin teman-teman sudah bisa mengerjakan. Mungkin itu dulu sampai sekarang untuk pertemuan pagi ini. Terima kasih teman-teman.